Tahu nggak sih kalau cinta itu pada dasarnya sebuah hal yang indah ya. Tapi entah kenapa ada permasalahan yang kaitannya dengan percintaan yang justru bikin saya gemes. Betul. Kamu tahu nggak ada yang namanya bucin atau budak cinta? Kira-kira kenapa ya diri kita bisa jadi bucin, dan kalau udah bucin gimana cara mengobatinya? Kalaupun kamu tidak bucin, coba deh tonton video ini dulu sampai habis. Barangkali ada orang-orang yang kamu sayang nanti butuh bantuan karena video ini. Yuk kita bahas, ini menarik. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul, di kisah Quora hari ini adalah sebuah materi yang bisa jadi ya akan juga paling sering kamu dengarkan menemani hidup kamu saat ini. Kita tahu bahwa dalam hidup kita cinta itu nggak bisa lepas ya. Tapi coba kamu ceritain sama saya dong, ceritakan sama saya. Pernah gak sih kamu seumur hidup, atau jangan-jangan sekarang mungkin, mengalami sebuah peristiwa yang agak pedih, yang ada kaitannya dengan cinta? Kalau memang iya, nih, saya langsung bacain deh sebuah kisah yang betul-betul miris, yang ada kaitannya tentang budak cinta. Dan bisa jadi nih, apa yang saya bacakan ini membuat kamu menangis, karena apa yang ada di kisah dia kok sama ya seperti apa yang sedang kamu alami atau pernah kamu alami. Gini ceritanya. Dia ini adalah seorang perempuan, teman-teman. Perempuan yang sudah menikah. Pernikahannya sudah berusia 3 tahun dan sudah dikaruniai anak laki-laki 1 oleh Tuhan. Ada hal yang membuat dia menangis yang akhirnya dicurhatkan di Quora, dan kebetulan saya baca untuk kesekian kalinya ya. Topik ini paling sering saya baca dan bikin saya gemes. Dia menemukan bukti, teman-teman, bahwa ternyata pasangan yang dia cintai dan dia harapkan selama ini, yang dia anggap sebagai orang baik, itu terbukti melakukan booking order atau BO terhadap wanita tunasusila. Istri mana yang hatinya kemudian tidak hancur, berkeping-keping mengetahui bahwa orang yang ada di sampingnya ini ternyata adalah orang yang melakukan perbuatan seharusnya tidak boleh dilakukan, terutama kalau dia sudah menjadi ayah bagi anaknya. Nah, yang jadi masalah teman-teman, itu ternyata bukan itu. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa sih kok dia ini tidak berani mengambil keputusan tegas? Walaupun sudah terbukti dengan jelas loh, di depan matanya sendiri udah ada bukti tuh di WhatsApp-nya bahwa laki-laki yang bersama dia ini adalah seorang yang mohon maaf bisa disebut pengkhianat atau penipu. Nah, itulah yang akhirnya membuat saya jadi gemes pengen buat materi ini kepada kamu. Saya akan langsung mengajarkan dan memberikan kamu petunjuk. Ada apa sih dengan kamu? Atau ada apa tuh dengan mereka? Iya, orang-orang yang menjadi budak cinta, bahkan saking terbudakinya oleh cinta, mereka jadi lupa bahwa mereka punya nyawa yang harus dijaga. Betul? Yuk kita bahas. Sekarang saya akan langsung mengobati kamu, tapi seperti biasanya, kalau saya ingin mengobati kamu, saya harus ngasih tahu dulu kenapa sebabnya diri kamu atau diri mereka tuh, orang yang kamu pikirin, yang selama ini jadi bucin atau budak cinta, kok mereka bisa seperti itu ya? Apa yang menyebabkan seseorang itu bisa segitu cintanya sama orang? Apakah orang yang dia cintai ini terlalu spesial? Atau mungkin jangan-jangan kena sihir atau pelet? Bisa jadi kena sihir, tapi bisa jadi bukan. Dan paling sering itu justru bukan karena sihir atau santet, tapi justru karena diri mereka sendiri. Ini penyebabnya. Kita mulai dari kalau kamu adalah seorang wanita yang luar biasa dulu. Kenapa seorang wanita itu bisa bucin? Saya kasih tahu jawaban dan penyebabnya ya. Tapi kamu janji, apapun yang saya katakan ini, kalau pengen nangis tidak boleh ditahan, keluarkan aja. Karena biasanya apa yang saya katakan ini menyentuh hati kamu karena memang bener banget. Kamu
sebagai sahabat pagar kehidupan perempuan yang luar biasa, bisa menjadi budak cinta orang lain berkali-kali, bukan karena kamu bodoh, bukan, tapi karena di dalam diri kamu ada rasa rindu yang terbesar. Rindu yang paling besar yang selama ini ada di lubuk hatimu yang terdalam adalah rindu pelukan dari sang ayah yang mencintai kamu. Betul gak? Benar atau tidak? Diri kamu ini sebenarnya tahu mana cinta yang boleh kamu jalani dan mana cinta yang harus ditinggalkan, wahai perempuan. Tapi kenapa diri kamu terus menjadi budak cinta, mau dipukulin, mau diselingkuhin, mau dikhianatin berkali-kali, tetap aja jadi budak cinta? Sampai akhirnya kamu merasa, kok saya bisa sebodoh ini, kenapa ya? Jawabannya bukan karena kamu bodoh. Sederhana, kamu kehilangan figur seorang ayah dari saat kamu paling membutuhkannya, yaitu di waktu kamu kecil atau beranjak remaja. Betul tidak? Mungkin ayah kamu ada di samping kamu bahkan. Beliau tidak pergi kemana-mana, tapi kehadirannya seolah-olah tidak ada di samping kamu. Beliau terlalu sibuk mencari duit, atau mungkin bisa jadi beliau terlalu sibuk mohon maaf dengan kehidupannya sendiri. Kamu sebagai seorang anak merindukan pelukan darinya, merindukan nasihat darinya, tapi entah kenapa beliau terlalu sibuk dengan dunianya sendiri, terlalu keras kepala dengan hidupnya sendiri, mohon maaf, sampai kamu dalam hati menjerit sebagai anak perempuan, kemana ayahku yang selama ini aku butuhkan untuk aku peluk? Betul tidak? Kalau saat ini tiba-tiba air matamu keluar, bahkan sangat deras, berarti apa yang saya katakan ini betul-betul tepat banget seperti apa yang batin kamu jeritkan selama ini. Betul? Nah, sekarang bagaimana dengan kamu yang pria? Apakah seorang pria juga bisa jadi budak cinta, Mas? Oh, bisa. Bahkan saya dulu, jujur aja deh, waktu usia 20-an awal, sama mungkin kayak kamu nih. Iya. Saya juga pernah jadi budak cinta, jadi saya tahu rasanya gak enaknya gimana, sama kita. Terus apa yang mengakibatkan kita jadi budak cinta, Mas, kalau laki-laki? Sederhana, saya kasih tahu ya. Tapi, kalaupun kamu sudah tidak tahan, ingin mengekspresikannya dengan sebuah air mata, keluarin. Laki-laki tetap harus menangis ketika dia butuh menangis. Oke? Diri kita jadi bucin sebagai seorang pria itu disebabkan karena satu hal. Karena adanya perasaan sepi dalam kehidupan kita diakibatkan, nah ini nih, kurangnya kasih sayang dalam bentuk sentuhan langsung dari seorang ibu terutama, dan juga kurang bimbingan dari seorang ayah. Jadi laki-laki sebenarnya lebih parah ya. Ini laki-laki ini lebih parah. Kalau perempuan itu diakibatkan karena kurang figur bapak doang. Selesai. Tapi kalau laki-laki, dua. Kita sebagai laki-laki lebih parah sebenarnya nih. Kenapa bisa bucin? Karena kurang sentuhan kasih sayang dari seorang ibu. Mungkin ibunya terlalu sibuk ya mencari rejeki sebagai kepala keluarga menggantikan ayah, mohon maaf. Atau bisa jadi juga ada seorang ibu tapi terlalu sibuk. Dan juga ayahnya mungkin udah mohon maaf banget kalau saya bener lagi-lagi. Udah pisah rumah atau kamu jadi anak broken home. Bingung. Karena nggak ada yang ngajarin gimana sih caranya jadi seorang laki-laki. Kamu bingung gimana nih? Udah gitu, begitu jadi diri kamu sendiri, kok nggak ada orang yang ngasih apresiasi ya sama kamu sebagai seorang laki-laki? Nggak ada tuh keluarga kamu yang bilang, kamu hebat loh. Kamu luar biasa loh. Akibatnya apa? Kamu ngerasa hampa. Kamu ngerasa nggak berharga sebagai seorang anak laki-laki. Akhirnya cari pelampiasan di luar kan? Cari pelampiasan di luar, bergaul dengan orang, ketemulah tuh perempuan, tiba-tiba perempuan itu bisa mengisi kekosongan hati kamu sebagai seorang pria. Kekosongan hati yang dulu gak ada yang bisa ngisi di masa lalu, baru cewek ini doang yang bisa ngisi. Bener gak? Akibatnya apa? Kamu rela melakukan apapun supaya perempuan ini tidak pergi dalam hidup kamu, karena cuman dia yang bisa mengisi kekosongan hatimu selama ini. Benar? Sekarang coba deh, kalau kamu sebagai sahabat pagar kehidupan sampai menit ini aja udah berkaca-kaca matanya dan merasakan bahwa apa yang saya katakan ini lagi-lagi benar,
Berarti kita ini sebenarnya semua sama ya. Bener gak sih? Setuju ya? Nah sekarang kalau gitu, kalau kita benar-benar sama, berarti obat yang saya berikan untuk diri saya sendiri dulu sehingga bisa keluar dari perbudakan cinta, bisa ampuh juga nih sepertinya buat kamu dong. Karena kita kan sama, betul? Nah sekarang saya ingin ngasih kamu obat yang seizin Tuhan insya Allah bisa menyembuhkan kamu dari perbudakan cinta. Kamu tahu nggak apa obatnya? Obatnya adalah belajarlah untuk mencintai dirimu terlebih dahulu secara dalam-sedalam-dalamnya sebelum kamu memutuskan untuk mencintai orang lain. Saya sadarkan kamu ya, mau nggak? Ini sebuah hal yang kamu harus sadar nih, karena dulu saya juga nggak sadar, tapi begitu saya sadar ini, hidup saya berubah. Kamu tahu apa? Kita berpikirkan bahwa selama ini dengan kita punya pasangan, kebahagiaan kita akan berlipat ganda, betul nggak sih? Kita bahkan berpikir juga bahwa dengan punya pasangan, masalah kita tuh semua yang bikin hidup kita gersang dulu bakal beres, betul nggak? Betul? Sekarang saya kasih tahu ya, sebagai seorang pelaku yang merasakan itu semua bukan dari buku tapi dari kenyataan, saya kasih tahu, mau? Faktanya itu semua ngaco. Saya ulangi, faktanya itu semua ngawur, ngaco. Kalau kita dalam keadaan belum bahagia memilih untuk punya pasangan, bahagia sih, tapi awalnya doang. Nanti di tengah-tengah pasti akan ada banyak drama yang membuat kita jauh lebih nggak bahagia loh dibandingkan sebelumnya. Coba lihat hidup kamu sendiri, bener nggak? Ketika kita memilih untuk punya pasangan di saat kita tidak baik-baik saja, bahagia nggak? Bahagia, tapi cuma depannya doang. Abis itu apa yang terjadi? Hidup kita hancur lagi, kayak benang kusut lagi. Sedih lagi, marah lagi, gitu terus. Sampai akhirnya yang jadi korban kalau nggak hati-hati siapa? Anak kita sendiri nih, udah keburu nikah kita, akhirnya menghasilkan keturunan, anak kita yang jadi korban. Bener? Nah, sekarang yuk, saya akan menghancurkan semua fata morgana dalam pikiran kamu karena itu semua salah. Saya kasih tahu, kamu layak bahagia. Kamu bisa bahagia dan kamu harus bahagia. Kebahagiaan itu bukan datang dari orang lain kok, tapi datang dari dirimu sendiri. Lakukan apa yang kamu mau yang bisa membuat kamu bahagia di hari ini. Jangan gantungkan kebahagiaanmu pada orang lain, siapapun mereka. Diri saya bisa berubah menjadi seperti ini karena pola pikir ini loh. Saya nggak menggantungkan kebahagiaan saya sama orang lain lagi, tidak teman-teman. Tapi saya gantungkan kebahagiaan saya sama saya sendiri secara bertanggung jawab. Karena emang benar ya. Benar nggak sih? Kalau dipikir-pikir yang paling tahu kita tuh kita sendiri loh. Bukan orang lain. Sekarang yuk. Di video yang sangat sederhana ini, saya ingin kamu sadar bahwa hidup itu sederhana. Mulai detik ini, lakukan hal yang membuat kamu bahagia tanpa harus ada orang lain. Pakai pola pikir ini, saya bahagia, saya yang harus buat diri saya bahagia, bukan orang lain. Kebahagiaan saya, tanggung jawab saya. Kalau saya mau mencintai orang lain, cintai dulu diri saya sendiri. Bagaimana cara saya mencintai diri saya sendiri? Buat diri saya bahagia. Tanpa harus bergantung kepada siapapun, hanya kepada diriku sendiri dan rahmat Tuhan di dalam hidup saya. Selesai. Selesai. Sekarang coba pakai pola pikir itu langsung sekarang. Ayo, hari ini mau makan apa? Makan. Hari ini mau kemana? Pergi. Hari ini mau ngelakuin apa? Lakuin. Gak usah nunggu restu orang lain. Gak usah nunggu orang lain bisa atau enggak. Lakukan. Lakukan sekarang juga apapun yang bikin kamu happy tanpa harus bergantung sama orang lain. Lihat deh. Lihat, hidup kamu akan berbeda. Tonton video ini berulang kali. Dan coba resapi dan renungkan. Bukankah apa yang saya katakan ini yang sebenarnya kamu cari? Bisa jadi cuman saya nih, satu-satunya sahabat kamu di dalam dunia virtual bahkan, yang paling mengerti kamu. Banyak orang yang kamu curhati tapi tidak paham kamu itu seperti apa. Mereka menganggap kamu gila kan? Tidak, kamu tidak gila. Kamu adalah sahabat saya yang sangat luar biasa, yang harus berubah dengan apa yang saya ajarkan di video ini. Kamu hebat loh, kamu luar biasa, dan diri kamu pantas bahagia. Tonton video ini berulang kali,
dan rasakan perbedaannya ya. Rubah hidup kamu karena kamu mau bahagia. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.